Mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Tritunggal yang Maha Murah dan Maha Baik. Terima kasih atas berkat-Mu ya Bapa, sehingga kami semua dapat berkumpul di pagi ini untuk memulai perkuliahan kami. Berkatilah kami semua ya Tuhan, agar perkuliahan kami pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Namun yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima Terima kasih kasih, Pak. Mas Antonius Alfredo. Ya Pak. Baik, selamat pagi teman-teman. Semoga kabarnya semua dalam keadaan sehat dan baik serta bahagia, gitu ya. Sebelum saya menjelaskan apa tugas yang perlu teman-teman kerjakan, saya mengingatkan tugas yang minggu lalu, yaitu mencoba merefleksikan pengalaman teman-teman menyelesaikan masalah. Kalau saya lihat di sini di bagian forum baru ada 19 19 mahasiswa yang mengunggah atau mengetik hasil refleksinya di sini. Saya masih menunggu sampai hari ini untuk refleksinya. Oke. Kemudian saya akan masuk untuk tugas hari ini. Apakah teman-teman sudah bisa melihat share screen dari saya? Sudah bisa, Pak. Sudah, Pak. Sudah bisa, Pak. Baik, terima kasih. Jadi tugas teman-teman hari ini nanti bersama kelompok gitu ya. Intinya adalah membuat rencana untuk menggali masalah. Ya. Masalah tentang apa? Masalah yang terkait dengan proses pembelajaran. Yang terjadi di mana? Yang terjadi di komunitas belajar atau sekolah, nantinya tempat teman-teman akan melakukan uji coba desain pembelajaran. Ya. Nah, apa saja contoh masalah yang terkait dengan proses pembelajaran? Banyak sekali ya teman-teman. Jadi contoh masalah yang terkait dengan proses pembelajaran. Misalnya bagaimana uh, proses belajar yang dilakukan oleh siswa kelas 4 atau kelas 5 atau kelas 6 misalnya. Kemudian bagaimana proses pembelajaran yang terjadi yang dilakukan oleh guru. Nah, dari proses pembelajaran itu lalu menyebabkan proses yang seperti apa. Misalnya, oh ternyata pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu hanya misalnya menggunakan satu metode, yaitu misalnya metode ceramah. Nah, lalu kita bisa menggali uh, apa masalah yang dihadapi oleh siswa ketika misalnya guru mengajar dengan satu metode, yaitu metode ceramah. Lalu kita misalnya gali dari siswa, apa perasaan mereka, lalu bagaimana mereka bisa mengikuti proses atau tidak, lalu sejauh mana mereka dapat menangkap apa yang dijelaskan guru atau tidak, dan seterusnya. Ya. Nah, contoh lain dari masalah yang terkait dengan proses pembelajaran adalah misalnya eh, bagaimana hasil belajar siswa di materi tertentu. Nah, misalnya untuk matematika, misalnya tentang perkalian pecahan. Jadi bagaimana hasil belajar siswa untuk materi perkalian pecahan. Nah, ini salah satu contoh masalah yang terkait dengan proses pembelajaran. Ya. Jadi proses pembelajaran itu tentu terkait dengan bagaimana prosesnya dan bisa juga bagaimana hasilnya. Ya.
Nah, untuk membuat rencana-rencana ini, maka ada beberapa hal yang perlu kita buat dan kita tetapkan tentunya. Yang pertama, teman-teman harus menentukan dulu komunitas belajar atau sekolah yang mau digali masalah yang dihadapinya. Ya. Minggu yang lalu saya sudah jelaskan, karena teman-teman semester ini ada kegiatan bimbel, maka saya lebih menyarankan teman-teman nanti menggunakan komunitas belajar atau sekolah yang teman-teman gunakan untuk bimbel. Ya. Jadi nanti yang pertama itu teman-teman menuliskan komunitas belajar atau sekolah yang akan digunakan. Nah, termasuk di dalamnya informasi tentang kelas berapa gitu ya. Jadi misalnya kelas 4 SD Kanisius Sengkan, atau kalau dia ada paralel ya misalnya kelas 4A SD Kanisius Sengkan ya. Atau komunitas belajar misalnya siswa-siswa kelas 4 di RT 03 Kelurahan Malangrejo ya. Jadi nanti identitas komunitas belajar dan sekolah tolong dituliskan ya. Kemudian yang kedua, buatlah rencana ya. Jadi apa yang kamu mau lakukan untuk menggali masalah yang ada di komunitas atau sekolah tersebut ya. Kemudian tolong dijelaskan maksud dari setiap langkah yang ada. Nah, sebagai contoh misalnya, kalian ingin tahu apakah ada masalah dalam proses belajar yang dialami anak di kelas. Maka langkah-langkah yang bisa kita lakukan adalah misalnya kalau teman-teman melakukan misalnya observasi. Jadi bagaimana observasi direncanakan ya. Misalnya tadi kan yang mau dilihat adalah proses belajar anak. Maka observasinya mau semua siswa atau mau berapa siswa kan. Jadi ditentukan. Nah, karena agak sulit untuk memperhatikan bagaimana proses belajar untuk semua siswa. Maka teman-teman perlu menentukan, saya ingin memperhatikan dua saja, dua siswa saja. Nah, lalu bagaimana menentukan dua siswa itu? Tolong dijelaskan. Kemudian setelah teman-teman menetapkan berapa banyak siswa yang diamati misalnya, lalu diperhatikan bagaimana cara pengamatan dilakukan, ya. Apakah dengan pengamatan langsung atau tidak langsung gitu. Nah, dengan pengamatan langsung misalnya teman-teman hadir di ruang kelas, kemudian mencatat semua yang dilakukan oleh siswa selama proses pembelajaran, ya. Itu secara langsung. Bisa juga secara tidak langsung. Yaitu gimana? Nah, teman-teman merekam apa yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran. Nah, setelah itu barulah mendeskripsikan, selama pembelajaran siswa melakukan apa saja nantinya. Kalau itu berupa datanya. Nah, kemudian misalnya cara yang lain. Cara yang lain adalah misalnya dengan angket. Misalnya, kita menyebarkan angket, misalnya terkait dengan bagaimana proses mereka belajar selama di kelas. Ya, ditanyakan misalnya, saya senang jika guru membuat permainan dalam pembelajaran. Lalu dibuat rentang misalnya mulai dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Nah, itu dengan angket. Ya.
Tetapi bisa juga misalnya dengan wawancara. Ya. Siswa itu ditanya misalnya selama mengikuti proses belajar di kelas, apa saja yang kamu lakukan? Lalu bisa juga ditanya, mengapa kamu melakukan itu? Ya. Apakah ada yang membuat kamu uh, bosan dalam proses pembelajaran? Seperti apa yang membuat bosan dan ya. Jadi uh, di nomor 2 ini intinya teman-teman diminta untuk membuat rencana sedetail mungkin apa yang akan teman-teman lakukan untuk menggali masalah di komunitas belajar dan atau sekolah tersebut. Ya. Lalu teman-teman perlu menjelaskan maksud dari setiap langkah tadi. Ya. Contoh lain misalnya, teman-teman ingin menggali bagaimana hasil belajar siswa. Maka kita bisa menggunakan beberapa cara untuk menggali hasil belajar siswa. Misalnya dengan apa namanya meminta hasil pekerjaan siswa untuk materi tertentu, gitu ya. Misalnya kalau dari soal-soal latihan atau dari soal-soal ulangan, bagaimana cara mereka mengerjakan soal ulangan atau soal-soal latihan. Ya, lalu teman-teman lihat bagaimana mereka berpikir di dalam mengerjakan soal-soal itu. Lalu dari situ kita mengidentifikasi, oh dari cara mereka menjawab soal-soal latihan atau soal-soal ulangan, oh ada masalah nih misalnya. Oh ternyata siswa ketika misalnya belajar tentang perkalian pecahan, kok dia belum bisa ya mengalihkan 5 dikali 6. Ternyata siswa masih bingung ketika mengalihkan 7 kali 4. Lalu itu menjadi temuan masalah. Ya. Nah, bisa juga teman-teman misalnya meminta mereka mencoba mengerjakan satu soal. Jadi teman-teman buat soal, lalu minta siswa mengerjakan soal. Nah, lalu dilihat bagaimana cara mereka dalam menyelesaikan soalnya. Ya. Bisa juga dengan mendapatkan data hasil ulangan ataupun hasil latihan soal dari Bapak Ibu guru. Jadi sudah berupa nilai. Nah, ketika sudah berupa nilai, saya meminta teman-teman juga meminta soalnya. Ya. Jadi soal dari misalnya soal latihan atau soal ulangan yang menghasilkan nilai tersebut. Baik, sampai di sini untuk yang pertama dan kedua, apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Tidak, Pak. Baik, Tidak, Pak. Belum ada, Pak. ya, saya lanjutkan. Nah, setelah teman-teman menyusun rencana bagaimana cara menggalinya, lalu yang berikutnya adalah teman-teman perlu menentukan instrumen yang teman-teman mau gunakan. Ya, jadi misalnya tadi ketika melakukan pengamatan terhadap bagaimana anak belajar selama proses pembelajaran. Maka instrumen yang sesuai tentunya adalah lembar pengamatan siswa. Nah, lalu isinya apa? Isinya nanti yang di pertanyaan nomor 4. Apa saja yang teman-teman mau amati? Misalnya ketika guru mengajar, apa yang dilakukan siswa ketika guru menjelaskan materi pembelajaran. Apa yang dilakukan siswa ketika misalnya guru memberikan contoh tentang suatu konsep. Nah, ini contoh pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang ada di dalam lembar pengamatan, gitu ya. Nah, misalnya tadi hasil belajar siswa
Nah, kita bisa menggunakan salah satunya dalam bentuk misalnya bagaimana cara siswa mengerjakan soal ulangan. Nah, lalu kita amati soal ulangannya seperti apa, bagaimana cara siswa untuk menyelesaikan soal ulangan tersebut. Ya. Misalnya kita ingin tahu apakah dalam proses pembelajaran guru menghadapi masalah. Ya. Nah, maka salah satu yang bisa kita lakukan adalah menggali masalahnya dengan wawancara dengan guru. Ya. Maka instrumen yang dibutuhkan adalah pedoman wawancara untuk guru. Nah, apa yang ada di dalam instrumen itu ya pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan kepada guru untuk yang akan kita wawancarai. Ya. Nah, misalnya pertanyaannya seperti apa? Misalnya apa yang dilakukan Bapak Ibu ketika mengajarkan materi A? Lalu kita bisa tanya juga mengapa Bapak Ibu menggunakan metode pembelajaran seperti itu. Apa keuntungan, apa kelemahannya, begitu. Lalu apakah ada kendala ketika Bapak Ibu menggunakan metode tersebut? Lalu bisa kita tanyakan juga bagaimana reaksi siswa. Nah, untuk melengkapi wawancara bisa juga kita lalu melakukan pengamatan. Jadi misalnya pengamatan pada saat guru tersebut melakukan proses pembelajaran. Maka instrumennya adalah lembar pengamatan guru saat mengajar. Maka apa yang diamati misalnya bagaimana cara guru menjelaskan suatu konsep. Bagaimana cara guru memberikan soal-soal yang harus dikerjakan oleh siswa. Bagaimana cara guru mengkoreksi jawaban siswa dan siswa. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa muncul di dalam lembar observasi gitu ya. Lalu jawabannya itu nanti akan kita peroleh pada saat kita melakukan proses pengamatan. Nah, jadi di poin ketiga, teman-teman intinya adalah dari langkah-langkah yang teman-teman rencanakan tadi, instrumen apa yang teman-teman butuhkan untuk mengumpulkan data. Ya. Nah, setelah itu, setelah jelas, misalnya instrumennya ada 3, yaitu lembar pengamatan guru, misalnya lembar wawancara guru, dan lembar wawancara siswa. Nah, maka silakan nanti instrumennya teman buat ya. Bagaimana instrumen pengamatan gurunya, isinya apa yang mau diamati, ya, dijelaskan di situ. Lalu bagaimana cara menuliskan hasil pengamatannya. Ya. Kemudian bisa juga misalnya lembar wawancara guru. Berarti pertanyaan-pertanyaan apa saja yang mau teman-teman berikan kepada guru untuk dijawab. Lalu misalnya mau di cross check ke siswanya. Nah, teman-teman tinggal membuat pertanyaan-pertanyaan yang menggali apa yang dialami oleh siswa saat proses pembelajaran terjadi dan seterusnya. Nah, jadi nomor 4 setelah teman-teman menentukan instrumennya, buatlah instrumennya. Ya. Nah, kemudian proses pengerjaannya silakan teman-teman lakukan di dalam kelompok. Kelompok yang sudah kita bentuk dalam pertemuan yang lalu. Ya. Kan satu kelompok itu 2-3 mahasiswa. Nah, tugas ini nanti dikerjakan setelah kita selesai Zoom. Silakan teman-teman berkoordinasi dengan kelompoknya. Bagaimana teman-teman akan berproses dalam mengerjakan tugas ini. Ya. Kapan tugas dikumpulkan? Tugas
tolong dikumpulkan paling lambat di hari Jumat tanggal 5 September jam 23.59 melalui LMS. Nah, LMS sudah saya setting sedemikian hingga nanti cukup satu orang anggota kelompok saja yang mengunggah jawabannya dan itu akan masuk ke semua anggota kelompok yang lain. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Tidak, Pak. Baik, sudah cukup jelas? Sudah, Pak. Baik, nah Sudah, Pak. terima kasih. Kemudian kalau teman-teman sudah menyelesaikan tugas ini, di mana teman-teman harus mengumpulkan, silakan teman-teman mengumpulkan di LMS. Di LMS, di pertemuan 2, di situ ada tugas 1. Silakan teman-teman unggah hasil diskusi teman-teman di bagian tugas 1. Nah, kalau teman-teman klik tugas 1, itu nanti juga ada PPT yang saya gunakan untuk menjelaskan tugas yang harus teman-teman kerjakan. Sehingga kalau teman-teman membutuhkan PPT yang saya pakai untuk menjelaskan tadi, silakan bisa di-download di bagian tugas 1 pertemuan 2. Ya. Nah, nanti juga teman-teman silakan mengumpulkan di sini. Deadline-nya adalah hari Jumat, tanggal 5 September jam 23.59. Kemudian jangan lupa untuk tugas refleksinya tadi dikerjakan. Saya tunggu hari ini ya untuk tugas refleksinya. Kemudian penjelasan ini nanti sudah saya rekam. Nanti hasil rekamannya akan saya unggah di LMS juga, sehingga nanti kalau teman-teman merasa ada hal yang kurang jelas, bisa dilihat kembali rekamannya. Ya. Kemudian jika ada kendala atau ada hal yang perlu ditanyakan selama proses diskusi, teman-teman bisa japri ke saya atau bisa menggunakan WA group untuk menyampaikan kendala atau pertanyaannya. Oke. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira sudah cukup jelas apa yang harus teman-teman kerjakan bersama kelompoknya. Ya. Kita akan bertemu lagi minggu depan di tatap muka. Ya. Jadi silakan nanti untuk presensi hari ini akan saya berikan di minggu depan sekalian ya di dalam kegiatan tatap muka. Jadi silakan nanti teman-teman kalau ada kendala tolong chat di grup WA atau chat ke Japri ke saya. Baik, terima kasih teman-teman untuk kehadirannya hari ini. Semoga lancar dalam mengerjakan tugas-tugasnya dan jika ada yang kurang paham tolong ditanyakan ke saya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di hari Selasa minggu depan. Kita akan bertemu di ruang kelas. Jangan lupa untuk selalu tersenyum dan bahagia selalu. Selamat siang, selamat mengerjakan tugas selanjutnya. Terima Selamat kasih. siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.